Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama senantiasa berucap-ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi ataupun duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap bersama yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dalam keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Baitul Arqam ini yang kebetulan hari ini sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mungkin merasa ada kesulitan dalam kehidupan, mudah-mudahan kesulitan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan godaan setan. Pintu-pintu setan untuk menyesatkan manusia. Ini nanti diperhatikan baik-baik karena terkait dengan aktivitas kita sehari-hari yang memungkinkan kita bisa tersesat jalan. Ya. Bapak Ibu sekalian, poin yang pertama yang harus saya sampaikan adalah jangan ada satu orang Islam pun yang merasa aman dari godaan setan. Kula ulangi malih, ojo sampai ono wong Islam siji wae rumangsa aman teko godaane setan. Karena apa? Karena iblis. Nah, nanti akan kita bahas pula apa iblis itu. Karena iblis telah bersumpah di hadapan Allah. Dan sumpah ini diabadikan dalam Al-Quran agar orang yang beriman kepada Allah tidak lupa ya tentang sumpahnya iblis untuk menyesatkan manusia. Di dalam Al-Quran ada Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Dan lebete makalah niku mboten wonten, nggih. Jenengan tulis mawon Quran surat Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis bicara, iblis menjawab.
karena engkau ya Allah telah menghukum saya tersesat. Jadi iblis itu ngerti kalau dirinya tersesat, itu ngerti, Pak. Ya. Kaya dene wong koruptor ngerti nek dosa. Ngerti. Ya. Maling itu dosa itu ngerti, Pak. Kaya dene iblis ngerti kalau dia tersesat. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Iblis melanjutkan sumpahnya. Kemudian saya akan mendatangi manusia dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan pernah menjumpai kebanyakan manusia itu bersyukur akan nikmat-nikmat-Mu. Kau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu mentaati aturan-aturan. Jadi ini sumpahnya iblis untuk menggoda, menyesatkan manusia. Makanya jangan merasa aman dari godaan setan. Nanti akan saya sebutkan, Pak, opo setan, opo iblis, opo malaikat. Kaidahnya harus diketahui dulu, ya. Yang saya sebutkan tadi, yo jin, yo iblis, yo setan, yo malaikat, iku ngono barang gaib. Hukum asal kita tidak boleh memperbincangkan hal yang gaib kecuali ada dalil. Makanya nanti akan saya paparkan dalil-dalilnya supaya kita tidak tersesat, ya. Jadi iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda manusia, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Kita akan didatangi dari depan, dari belakang, sisi kanan, sisi kiri. Nyenengan ndak usah tanya, Pak, kok nggak ono sing teko ndukur teko ngisor. Kedawan redaksi, ya. Depan, belakang, kanan, kiri itu mengartikan, memberikan pengertian dari segala penjuru, dari segala waktu. Jenengan akan didatangi setan pada saat siang. Tidak bisa jenengan akan didatangi pada saat malam hari. Jenengan digoda pada saat terjaga, saat melek. Tidak bisa. Jenengan akan didatangi pada saat tidur. Maka jangan heran nanti banyak mimpi-mimpi yang datangnya dari setan. Jenengan pada saat muda digoda oleh setan, tidak bisa. Maka jenengan akan digoda pada saat tua. Jenengan digoda pada saat masih berjaka, masih bujang, tidak bisa. Jenengan akan digoda pada saat sudah berumah tangga. Pokoknya sakit cekeli, kapanpun, dimanapun, dari segala penjuru. Dari ini wong Surabaya gak kena perawane, kena. Nah, mulai umat ya. Jadi jangan ada yang merasa aman dari godaan setan. Supaya nanti kita tidak salah paham, saya jelaskan dulu ya. Pak, ada iblis, ada Adam, ya. Kalau iblis terbuat dari api, ya, dari api. Adam dari tanah. Iblis itu golongan jin. Kalau Adam punya keturunan-keturunan, namanya manusia. Sebab Adam itu manusia. Iblis punya keturunan, beranak pinak, namanya jin. Sebab iblis itu jin. Terus nanti kedudukannya setan. Nah, perlu dipahami ya.
Jadi ono jin, ono menungso, ono iblis, ono Adam. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin karo menungso padha tugase. Apa? Ibadah kepada Allah. Sakjane iblis itu tugasnya ibadah, melaksanakan perintah Allah, tapi dia tidak mau membangkang, ya. Ini. Nah, terus setan itu di mana, Pak? Setan itu sifat, ya. Dieling-eling. Setan itu kata sifat. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada kata sifat diawali dengan huruf alif dan lam, as-syaiton, menjadi bentuk isim. Apa isim? Isim itu kata benda. Maka setan itu sifat yang melekat pada benda. Makanya nanti setan itu berwujud. Setan itu bisa berwujud harta, bisa berwujud anak, bisa berwujud istri, bisa berwujud suami. Ya. Maka hati-hati, sebab nanti itu sifat yang melekat pada benda. Dari kata sifat menjadi isim. Isim itu kata benda, maka setan itu berwujud. Nyoto. Ya. Wujudnya setan itu nyoto. Dari siapa? Pemberitahuan dari Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia setan itu musuh yang nyata. Ndak remeng-remeng, ndak samar-samar. Setan itu nyoto. Ya. Kata-kata innahu lakum aduwwum mubin diulang-ulang dalam Al-Qur'an hingga 8 kali. Lho ngene iki sampeyan aja percaya. Sampeyan doleki. Sampeyan waos Al-Qur'an mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Nek ana kata-kata innahu lakum aduwwum mubin wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, garis bawahi. Ping 8, Pak. Ya. Ten lebete Quran niku ayate ana 6236. 8 ayat berakhiran innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Dah, itu setan, ya. Iblis itu golongan jin. Dalilnya nanti, ya. Kita lanjutkan dulu. Setan dalam pemahaman agama Islam adalah makhluk yang membangkang. Makane ana wong senengane bangkang perintah Gusti Allah. Golongane setan dikongkon poso gak tahu poso, dikongkon salat gak gelem salat. Jadi makhluk yang membangkang kepada Allah. Ya. Mengajak dan mendorong manusia kepada kejahatan, pada kemaksiatan dan kesesatan. Istilah ini sering digunakan menyebut iblis. Ya. Iblis itu makhluk kaya dene Adam ya makhluk. Iblis dari api, Adam teko tanah. Turab, lempu, ya. Nih, jadi istilah ini sering digunakan menyebut iblis dan pengikut-pengikutnya, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Asal usul sekarang, setan umumnya makhluk yang membangkang ketika diperintahkan oleh Allah. Setelah itu ia diusir dari rahmat Allah dan bersumpah akan menyesatkan manusia. Ya tadi itu Al-A'raf ayat 16, 17. Dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Makna kata setan, setan itu Pak dari bahasa Arab dari kata-kata syatona.
artinya jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah. Syaqona, ya. Ini kata dasarnya begitu. Secara istilah, nah ini hati-hati ya. Setiap makhluk yang mengajak kepada keburukan, hakikatnya setan. Sampean enak-enak lunggu-lunggu nang omah karo bojo karo anak, momong putu bareng-bareng guyon nang omah. Terus ono kanca lewat mampir. Lapo ngejak ngetren doro. Sing teko iku hakikate setan. Wis nang omah lho. Wis enak-enak guyon karo bojo karo anak, gendong putu. Diampiri kanca ngejak ngetren doro. Ditenono Pak, sing teko iku dudu menungso, hakikate setan. Tapi dalam etika Islam kita terlarang menyebut seseorang dengan kata-kata setan. Oh, kono setan kono, enggak boleh itu, ya. Etika Islamnya begitu. Ya. Cuman kita diberitahu hidayah dari Allah menyebutkan jika ada orang yang mengajak pada kejahatan, mengajak pada kemaksiatan, iku ngono hakikate setan. Ya. Bahkan setan itu nyoto, ya. Membisikkan kejahatan, menjadikan hati kita khawatir, was-was. Itu tugasnya setan. Bisikannya kadang-kadang ngeten, Pak. Ojo akeh-akeh sedekah, ojo akeh-akeh infak. Engko duit montek, jatuhlah kita miskin. Iku ngono bisikane setan. Sementara Allah menjanjikan, dilingi Pak. Allah menjanjikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, kamu sedekahkan, fa huwa yukhlifu, Allah akan mengganti. Itu janjinya Allah. Tapi bisikannya setan, ojo akeh-akeh sedekah, ojo akeh-akeh infak. Donya kontek, kok bangkrut kon. Padahal Pak, ora ono ceritane wong bangkrut gara-gara kakean infak, kakean sedekah, ndak ada. Ya. Karena apa? Allah melaksanakan janjinya. Fa huwa yukhlifu, akan mengganti infak yang kita keluarkan. Nah, bisikan-bisikan Kristen, ya. Lanjut Pak. Sekarang jenis setan. Ini ada jenisnya nanti, ya. Setan dari golongan jin adalah makhluk gaib yang menggoda manusia. Setan dari golongan manusia adalah orang yang mengajak kepada kejahatan. Dalilnya apa? Ini Pak. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ini firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Jin itu ono Pak. Mangkan tenel beti Quran wonten Quran surat Al-Jin. Jin itu ono. Walaupun kita tidak punya tugas untuk membuktikan adanya jin, itu tugasnya Pak. Kita hanya diberi informasi oleh Allah dan disuruh meyakini jin itu ono. Terlebet Quran surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Jin itu ono. Ya. Nah, jadi setan itu bisa dari jenis manusia, setan itu juga bisa dari jenis jin. Itu ya. Opo akeh wong saiki kesurupan. Nah, ya. Iku teko jin yo iso.
Ana wong kesurupan tak ngomel-ngomel, wong wedok begitu ngomel-ngomel suarane wong lanang. Ana wong lanang kesurupan, begitu ngomel-ngomel suarane wong wedok. Baci. Ya. Jadi ini memang begitu, ya. Ada jenis jin, ada jenis manusia. Kita lanjut Pak, ya. Peran atau sifat setan senantiasa membisikkan was-was ke dalam hati, menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Apapun yang jenis maksiat akan dipoles oleh setan menjadi hal yang indah, yang menyenangkan. Makanya hati-hati nanti ya. Setiap yang menyenangkan hati manusia akan digunakan setan untuk menggoda manusia. Itu senjatanya setan begitu. Apapun yang disukai oleh manusia, dia akan dijadikan alat setan untuk menjerumuskan, menyesatkan manusia. Coba nanti kita satu-satu kita bikin contoh ya. Setan itu perannya menggoda manusia untuk berbuat maksiat, menyebar permusuhan dan kebencian, membuat manusia lalai dari ibadah. Diling-iling Pak, kalau jenengan kemudian terlalu asik bekerja hingga lalai untuk beribadah, maka pekerjaan itu diperalat oleh setan untuk menggoda manusia. Sekarang mengapa orang Islam banyak yang tidak pergi ke masjid padahal azan sudah dikumandangkan? Jawabannya karena sibuk ngurusi pekerjaan. Apa saya kira akeh wong gak tahu nang masjid kecuali hari Jumat, itu pun datang terlambat. Jawabannya siji Pak, sebab sibuk ngurusi donya. Berarti dunia akan diperalat oleh jin, oleh setan untuk memperdaya manusia hingga manusia lalai dari tugas hidupnya saat di dunia ini. Jadi hati-hati, jangan karena pekerjaan kemudian kita lalai tugas hidup untuk ibadah kepada Allah. Jangan Pak, Bu, harus bisa menguasai pekerjaan. Jangan dibalik, jenengan dikuasai pekerjaan. Kalau kita Pak bisa mengelola, memanage pekerjaan, maka marwah, martabat manusia tetap terjaga. Tapi kalau jenengan dikendalikan oleh pekerjaan, marwah jenengan jatuh seperti robot. Robot itu dikendalikan oleh pekerjaan. Jadi kita harus menguasai pekerjaan. Jangan kita dikuasai pekerjaan, ya. Karena Pak nanti bisa lalai Pak dari ibadah kepada Allah. Sekarang cara menghadapi setan. Karena setan itu ada dua, ono setan jenis menungso, ono setan jenis jin. Sing repot kira-kira menghadapi setan jenis apa? Menungso. Kalau nanti menghadapi setan dari jenis jin Pak, diruqyah, didongani amblas Pak. Tapi setan jenis menungso sama ruqyah tambah ngamuk, bantah, ya. Jadi ini mesti kita pahami, ya. Sebab ada setan jenis jin, ada setan jenis menungso. Nah, cara menghadapi Pak, pertama berzikir kepada Allah. Senantiasa ingat kepada Allah. Setiap aktivitas kita seharusnya diawali dengan zikir, dengan ingat kepada Allah. Dileleh Pak Bu, ya. Jangan makan tanpa basmalah. Jangan masuk rumah tanpa berucap basmalah, tanpa berucap salam bagi penghuni rumah. Masuk rumah ono dungane, metu omah ya ono dungane. Agar apa? Semua aktivitas kita bernilai ibadah.
Diingat-ingat ya, ibadah itu nanti ada 3 komponen. Ya, ada 3 komponen. Ono 3 variabel. Pekerjaan dianggap ibadah sebab di awal pekerjaan ono dongone. Pada saat melakukan pekerjaan ada etikanya. Setelah selesai pekerjaan ono dongone. Maka itu aktivitas yang bernilai ibadah. Makan itu ibadah. Sebab apa? Sebelum makan ono dongone, Pak. Ono etika makan. La yakul bisimal, inna syaitan yakul bisimal. Ojo mangan nganggo tangan kiwa, sebab setan ku mangan nganggo tangan kiwa. Ada etika makan. Sakwise mangan, Pak, ono dongone, maka makan itu ibadah. Tidur itu ibadah. Tapi ini ada orang ceramah ya ojo turu. Ya, Pak, guru mana ceramah ibadah, turu ya ibadah, ya turu aja. Ya, tidur itu ibadah. Sebab apa? Sebelum tidur ada doanya, saat tidur ada etikanya. Setelah selesai tidur, ono dongane bangun tidur, maka tidur itu ibadah. Ngapunten ya, sampai hubungan suami istri itu ibadah. Ono dongane, ono etika. Sakwise ono dongane, itu ibadah. Mlebu jeding, mlebu WC ibadah, Pak. Ono dongane, ono etika dalam kamar mandi. Tidak boleh menyebut asma Allah dalam kamar mandi. Tidak usah menjawab salam, tidak usah menjawab adzan pada saat kita dalam kamar mandi. Keluar kamar mandi, ono dongane, berarti masuk kamar mandi itu ibadah. Ono aktivitas yang gak ono ibadah, gak nilai ibadah blas. Ono. Contohnya apa? Ngerokok. Dongane ngerokok ora ono, Pak. Etika ngerokok ya ora ono. Dongane sakwise ngerokok ya ora ono. Berarti merokok itu bukan ibadah. Lah hati-hati. Ayo dolek ono hadis di Quran ayat piro dongane ngerokok ora ono. Etika ngerokok ya ora ono. Sakwise ngerokok donga ya ora ono. Berarti rokok itu ngerokok itu bukan ibadah. Ya. Zikir kepada Allah. Utamanya Pak nanti membaca Quran, terutama surat-surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu surat-surat perlindungan. Al-Mu'awwidzat. Ya. Al-Mu'awwidzat namanya. Makanya Rasulullah menganjurkan pada saat kita tidur sudah berbaring, maca niki Al-Mu'awwidzat, ya. Kemudian ditiup ke telapak tangan, dibasuhkan ke seluruh anggota badan yang terjangkau. Ya. Itu sebab apa? Setan akan mendatangi kita pada saat tidur, memunculkan mimpi-mimpi dari setan. Baca Quran, terutama surat perlindungan. Nah, nanti dihafalkan, Pak. Ini bimbingan Allah langsung dari Al-Quran. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-97 98. Jenenge ngaji, Pak, ya dibuka aja Qur'ane, gak apa-apa ya, buka Qur'ane. Nah, ya. Tapi terjemahannya bahasa Inggris, Pak. Guys, gak apa-apa lah, kabeh seperti bahasa Inggris kabeh. Ya. Al-Mu'minin itu surat yang ke-23. Nah, ya, ayatnya 97. Ada kata-kata waqul, bentuk amar, bentuk perintah, dan katakan. Ya, itu perintah itu dari Allah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan katakan dan berdoalah
Rabbi a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika Rabbi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ayah dulu, dari kedatangan mereka kepadaku. Karena setan akan mendatangi kita di setiap waktu, maka ini pun dibaca di setiap waktu. Ya, tidak ada batasan waktu habis sholat atau enggak Pak. Ini tidak ada batasan. Karena setan menggoda setiap waktu, jenengan harus baca ini setiap waktu. Ya. Banyak sekali tuntunan-tuntunan doa tentang perlindungan. Di antaranya sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu dibaca Pak. Kalau hadis ini setiap pagi, setiap petang dibaca, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dapat ya? Dihafalkan, diamalkan. Wulan ngarep maju satu-satu hafalan ya. Sehingga hafal ngadeg napa ojo dires ya. Nah, jadi Al-Mu'minun 97 ya, diling-ling ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Menjaga wudu, menjaga sholat, itu cara menghadapi setan. Jangan sampai nanti kita pada saat wudu, anggota wudu kita masih ada setannya. Jenengan wudu didatangi setan, ya. Ada setan yang menggoda pada saat kita berwudu. Anggota wudu kita Pak, termasuk jari-jari tangan, jari-jari kaki. Ojo sampai ono sing ireng-ireng, iku ngono bolot, iku ngono daki, ya daki. Nanti kalau dengan wudu Pak, semestinya yang najis-najis, yang kotor-kotor hilang, ternyata setan Pak masuk di sela-sela kuku kita ini. Kalau yang ada hitam-hitam berarti kulit yang berada di bawah warna hitam itu tidak tersentuh oleh air wudu. Jenengan bawa ke sholat. Sementara kuku-kuku hitam ini membawa setan. Akhirnya sholatnya tidak bisa khusyuk. Jadi salah satu mengapa kita sulit khusyuk, sebab anggota wudu kita masih banyak yang diikuti oleh setan. Setan itu Pak senang pada yang kotor-kotor. Makanya nanti pada saat kita masuk kamar mandi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Bersih apapun toilet kita, lantainya Pak dari keramik, temboknya keramik, tetep Pak sing jenenge jeding tempat kotor. Makanya ojo suwe-suwe nang jero jeding, adus sak jam, sabun siji entek. Opo wis digobrol ya. Ojo suwe-suwe nang tempat kotor. Selesai hajat keluar, ya. Seperti tempatnya setan, tempat yang kotor-kotor, ya. Jaga waktu sholatnya, menjauhi tempat dan perbuatan maksiat. Nah, kita ini hidup di kota Surabaya, kota metropolis Pak, banyak tempat-tempat maksiat. Kalau dulu ya, Surabaya dikelilingi tempat-tempat maksiat. Sampeyan teko Gresik, teko Sawilangon mlebu Surabaya, blum ditampani Kremil, tempat maksiat. Apa Kremil?
Kerembangan Koramil, sebab Koramil itu kerembangan itu, ya. Disingkat Keremil, Kerembangan Koramil. Wes, wow sing biasa melayar di tengah laut beberapa hari tidak ketemu perempuan, begitu mendarat larinya ke situ. Wes nang Surabaya ojo mlebu kono, mlebu lewat sing kidul lah. Sampai teko kidul Pak, mlebu Surabaya. Ono Moro Seneng. Ya. Pak sampean kok apal lho geografi apal lah ya. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu Pak di WA di japri langsung Pak, oleh mantan DPR Surabaya. Karena dia jamaah saya, dia japri saya, Ustaz, hati-hati, tugas Ustaz lebih berat lagi. Doa apa? Dia bilang, Moro Seneng Pak, buka maneh saiki. Ya, dibuka maneh Pak, Moro Seneng. Nah, wis ana kabar ngene iki Pak, ojo mrono. Ya. Jauhi tempat maksiat tambah mrono. Ya. Malah sane nyocokno. Apa bener? Ya. Jauhi tempat-tempat maksiat. Wes ya. Dari Moro Seneng terus Banyu munggah. Oh, terbesar se-Asia Tenggara. Bubarno karo Bu Risma. Bubar itu gak terus mulai nang desa dhewe-dhewe enggak, Pak. Malah kos nang kampung-kampung. Termasuk kampungku. Lha terus ya apa ngono? Maaf Pak ya, saya ini kalau jam 3:30 keluar Pak. Karena saya harus kuliah subuh di tempat yang agak jauh ya. Kadang-kadang ke Gresik, kadang-kadang ke Sidoarjo, jam 3 berangkat. Iku Pak, papasan Pak. Karo wong-wong sing jualan apem. Ya. Ya Allah, lah ngono Pak. Lah sik enom-enom Pak. Ya. Kula yakin ngoten tiyang teko desa. Bapak ibu nang desa gak ngerti anake nang Surabaya nang budaya apa. Sing ngerti anakku ayu, duwike akeh, kerja nang Surabaya. Mbuh kerjane apa karo? Ya. Nah, ya iku saiki jauhi tempat dan perbuatan maksiat. Nah, nang Surabaya iku akeh sing ngono. Nah, cara menghadapi zikir kepada Allah, ya. Ojo terus subhanallah karo delok. Ya. Alhamdulillah. Gak didelok itu barang bagus. Didelok itu dosa. Nah ya. Kita lanjut Pak. Sekarang peringatan Allah kepada manusia terkait setan. Setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi nanti sudah saya singgung, innahu lakum aduwwum mubin 8 kali. Nah, di antaranya ini Pak. Qala hadza min amali syaiton innahu aduwwun wa mudhillun mubin. Quran Pak, suratnya surat Al-Qasas ayat 15. Musa mengatakan, ini perbuatan setan, sesungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan. Lagi nyoto. Nah, ya Pak. Gus palsu menyesatkan umat. Asli ini dukun, tapi berkedok kiai, berkedok ustaz, berkedok gus, ya, menyesatkan manusia. Salah satunya apa? Tawaf nang Gunung Lawu. Ya, tawaf nang Gunung Lawu.
Subhanallah, ngono ku ya mesti ono tak pembimbingnya mesti ono. Sebab itu puluhan orang pakai pakaian serba putih. Di Gunung Lawu itu ada tugu, puter tawaf. Gunung Lawu itu mana, Pak? Ngawi. Ya, daerah Magetan katanya, Magetan. Wah, itu pihak kepolisian akhirnya yang bertindak di Paubarno. Nah, ini penyesatan. Setan itu menyesatkan. Itu Pak, sejak dulu zaman Nabi Musa juga begitu. Maka Nabi Musa ngomong seperti ini, kemudian omongnya diabadikan dalam Al-Quran. Karena apa? Nabi Musa itu Pak meninggalkan umatnya, meninggalkan kaumnya 40 malam di Gunung Sinai untuk menerima Taurat. 40 malam. Nabi Musa belum meninggal, belum wafat. Hanya umatnya ditinggal 40 malam, 40 malam, 40 hari lah ya. Itu sesat, Pak. Menyembah patung anak sapi yang dibikin oleh orang namanya Samiri. Maka muncul ini, Pak. Ini perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan. Ya. Setan itu musuh bagi kita. Maka kalau musuh, jadikan musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Quran surat Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh. Musuh jadikan musuh, jangan musuh jadikan teman. Ya. Kalau musuh jadikan teman, Pak, konyol jenengan. Teman jadikan teman, jangan teman jadikan musuh. Senengannya dolek musuh, ya. Nah, ini hati-hati, terbalik jenengan. Maksudnya senantiasa mencari teman yang baik-baik, yang selektif. Nifak itu sifat, ya. Nifak itu sifat. Koyo dene setan itu juga sifat. Bisa melekat pada benda. Nifak itu sifat, melekat pada orang namanya munafik. Munafik itu apa? Wong sing bujukan. Wong bujukan niku Pak musuh sampeyan. Sampeyan aja koncoan karo wong sing senengane bujuk. Kebujuk terus sampeyan. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi setan itu musuh yang nyata lagi ya. Berikutnya Pak, janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Jangan mengikuti budaya-budaya setan. Kalau ini dilengi-lengi ya, dilengi-lengi. Kalau ada perbuatan dikaitkan dengan setan, berarti itu perbuatan terkutuk. Sebab setan itu terkutuk. Perbuatannya juga perbuatan terkutuk. Maka budaya-budaya setan, Pak, jangan diikuti, itu budaya terkutuk. Mangan nganggo tangan kiwa itu budaya setan, Pak. Setan terkutuk, maka menggunakan tangan kiri untuk makan. Hakikatnya terkutuk, Pak. Sebab itu budaya setan. Hati-hati, Pak. Nanti suatu saat kita akan digiring pada budaya-budaya setan. Ambil contoh Pak ya. Iki khususnya wong lanang, hati-hati. Nabi Muhammad itu kalau, maaf ini kita bicara keilmuan. Kalau Nabi Muhammad itu buang air kecil, jongkok. Ya. Tapi Pak, karena kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, saya jarang ono wong lanang kencing dengan jongkok. Karena apa? Pispotnya nempel di tembok. Iso gak iso nguyu karo ngadeg. Ya. Sebab pispot sing nempel nang tembok. Aku durung tau roh wong wedok nguyu karo ngadeg. Ya.
Iki ngono wong lanang iki. Ya, wong lanang. Nah, jadi nguyu karo ngadeg kanggo wong lanang iku ngono budaya setan. Bertentangan dengan sunnah Rasul. Hati-hati, Pak. Ya. Makanya kadang-kadang no masjid. Saya enggak tahu di sini ada nggak pispot yang nempel tembok? Selamat sampean. Ya. Itu tak bertanggung jawab itu. Karena memasang pispot di tembok akhir jamaah nek nguyu karo ngadeg. Bertentangan dengan sunnah. Ya. Nabi, Pak, memang pernah kencing sambil berdiri. Itu ada sebabnya. Sebab lututnya luka akibat dari jatuh dari pelana kuda. Sebab gak iso nekuk, maka Rasulullah pada saat sakit itu kencing sambil berdiri. Jatuh. Nah sekarang, Pak, bisa saja kita tidak bisa nekuk karena asam urat. Ya. Nah sampean ora asam urat ora apa iki iso ditekuk nguyu karo ngadeg menurut pertanyaan sunnah ya. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Diingat-ingat Pak. Ini ya, kalimat ini ya. Wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Banyak terulang nantinya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara utuh. Janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Dalam bidang akidah, ini Al-Baqarah 208, dalam bidang akidah Quran surat Yasin ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budus syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Ya kan? Sama Pak, akhirannya. Terhadap makan, ini dalam bidang akidah, sekarang bidang makan Pak. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jenengan makan Pak, diikuti oleh setan, dikudak oleh setan. Wahai seluruh manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jangan turuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Maaf ya, biyen iki nang desa. Nek ana wong duwe gawe kemantenan dipasangno terop, digelarno kloso. Kabeh padha lungguh sila ngeten iki. Terus mangan bareng. Ya. Kendurenan sebab ana wong dadi kemanten. Kabeh padha lungguh mangan bareng. Saiki ra ono ngono. Saiki standing partai. Mangan karo ngadeg. Standing tuh ngadeg. Ya. Wis berubah adat ini. Tidak hanya sekedar berdiri Pak. Nonton ibuhe siji mangan rawon durung entek tinggal ganti soto belum entek tinggal ganti gulai durung entek ganti terus begitu. Berapa banyak makanan yang terbuang pada saat adanya resepsi nikah. Wah, ndak karo-karo. Nah, ngene-ngene iki, Pak. Makanya jangan ikuti langkah-langkah setan terkait dengan makan, ya. Halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Lah yang namanya halal itu nanti lawannya haram. Makanan haram itu nanti disebabkan dua hal. Bisa karena zatnya yang haram, atau zatnya yang haram. Babi itu haram Pak. Buat dia apa-apa tetap haram. Sampai mangan babi pakai basmalah tetap haram. Ya. Sebab haram pada zatnya. Tapi juga nomor dua, ono haram disebabkan cara mendapatkannya.
sate kambing, sate ayam, gulai kambing, ya, rawon, daging macam-macam, itu halal. Tapi nek wedhus colongan ya apa? Nah, daging colongan ya apa? Ayam colongan ya apa? Nah, jadi haram karena cara mendapatkannya. Makanya nanti halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Ya. Al-Baqarah 168. Ada lagi Pak, Al-Baqarah, Al-An'am 142. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Diulang-ulang kalimat ini. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Pak, ini karena waktunya habis. Ini yang saya sebutkan tadi. Perbedaan antara iblis, malaikat dan manusia. Supados jenengan mboten salah paham. Sebab saiki ono sing salah paham. Ono wong ngomong ngene. Iblis iku ketuae para malaikat. Ya. Malaikat tuwake kepoloe para malaikat iku iblis. Iki Pak pendapat yang tidak berdasar. Coba dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11 sampai 12. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikah isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, fasajadu, sujudlah semua kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis mengatakan begini. Nah, iblis ditanya oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan metode tanya jawab, ya. Dia iblis tidak termasuk orang-orang yang sujud. Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa yang menghalangi kamu bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Jadi Allah bertanya pada iblis, lapo awakmu gak gelem sujud nang Adam padahal iku kongkonanku. Iblis menjawab, saya lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan dari api, kan? Iblis dari api, Pak. Sementara dia, Adam, kau ciptakan dari tanah. Jangan ada dari kita yang merasa diri baik. Semua di sini sama-sama dari turok, sama-sama dari lempung. Jangan ada kemudian, Pak, aku Pak luwih apik karo tangga sebelah. Awakku gede bukur, awakku kuning, sugih, pinter. Siji tangga sebelah wis pendek, ireng, berintik, pesek, gak gablek duit. Ya. Ya. Pak, walaupun kulit kita kuning, Pak, begitu mandi dibolot ini, metu tanahe. Wong negro, wong Papua waktu adus dibolot ya metu tanahe. Padha wae. Ora terus nek ireng bolote akeh. Gak padha. Sama-sama gagal. Jangan merasa diri lebih baik. Sebab iblis itu merasa lebih baik. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani, kau ciptakan aku minan nar, dari api. Wa khalaqtahu, dan dia kau ciptakan minti, dari tanah. Podo-podo makhluk Gusti Allah. Jadi eling-eling Pak, kalau jenengan merasa lebih baik dari orang lain, jenengan ketularan sifat iblis. Ya. Poin pertama. Poin kedua, iblis itu dari api.
Dadi ora padha karo malaikat. Malaikat itu dari nur. Dari mana dalilnya ini, Pak? Dalilnya Sahih Muslim. Khuliqatul malaikah min nur. Malaikat itu diciptakan dari sinar. Ini bukan cahaya, Pak, tapi sinar ya. Beda loh, sinar kalau cahaya beda. Matahari itu bersinar. Rembulan bercahaya. Ya. Kalau sinar rembulan berarti wong gak ngerti apa cahaya. Jadi sinar itu pusat foton dalam ilmu fisika. Foton, paket-paket energi namanya. Ya. Adapun cahaya itu pantulan dari sinar. Pantulan saja, ya. Pak, maaf ya, seperti ini. Ini ada sinarnya, bisa merubah. Jenengan ada TV besar, ada remote, ya kan? Ono sinar. Sinar itu paket-paket energi yang dalam ilmu fisika disebut dengan foton. Maka bisa menggerakkan. Tapi walaupun begitu jangan disamakan malaikat karo remote. Ya. Malaikat itu terbuat dari sinar. Jadi tadi disebutkan oleh sabda Nabi. Malaikat itu dicipta dari sinar. Jin diciptakan dari api. Oh, podo karo iblis. Iblis dari api, jin juga dari api. Wa khuliqal jan mimmarij minan nar, ya, dan diciptakan jin itu dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma usifa lakum, adalah dicipta dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian, dari turab, dari tin tadi itu, ya. Makanya jangan kemudian kita salah paham, salah keyakinan. Iblis itu kepoloi malaikat ora ono iku Israiliyat, ya, siji bahan, siji makhluk, siji fungsi, ya. Jadi jangan terpengaruh oleh penafsiran Israiliyat itu. Pak, ini karena waktunya habis. Begini Pak ya, tadi saya ditanya oleh jamaah tentang jual beli di masjid. Ini ada asbabul wurud, ada sebab-sebabnya zaman Nabi itu. Yang pertama, orang jual beli dalam masjid ditegur oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah. Karena jual belinya di dalam masjid. Dalam hal ini apa? Ruangan utama masjid. Itu. Termasuk mencari barang hilang dalam masjid. Sudah barang tentu mencari barang hilang di ruangan utama masjid tempat sholat. Nah sekarang Pak, jangan perhatikan. Kalau transaksi itu di luar masjid, maksudnya di luar ruangan utama masjid, tidak menjadi masalah Pak. Ya, jenengan kalau ke Madinah, jenengan kalau ke, jangan jauh-jauh salah, ke Istiqlal saja. Lantai pertama Pak, Istiqlal. Itu kantor-kantor bisnis di situ Pak. Ono ATM bank di situ. Ono apa semacam apa? Galeri. Ono Alfamart, ono Indomart, ya. Itu lantai pertama. Lantai kedua ruangan utama sholat. Nah yang terlarang itu di ruang utama sholat. Kalau tinggal di sini Pak ya, kalau di situ ada kantor kan, itu bukan ruang utama sholat itu kan kantor itu, ya kan? Nah, tidak apa-apa transaksi di situ, sebab bukan ruangan utama masjid untuk sholat. Nang teras itu enggak Pak. Nah, teras itu ruang utama enggak? Nah, kalau memang kita anggap sebagai bukan ruang utama, ya enggak masalah. Ya. Kita punya gudang. Nah, bisa saja. Yang terlarang itu di ruang utama masjid, ya.
Nanti gini aja Pak, masalah dalil-dalilnya. Ini hanya sekilas saja. Dalil-dalilnya kita kaji secara khusus tentang etika di dalam masjid. Itu ada Pak, fikih bab masalah itu. Ya. Jadi sekedar untuk informasi saja, sementara itu jawabannya ya. Saya kira cukup. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bicarakan ini Pak. Pintu-pintu setan menyesatkan manusia. Ono kebodohan. Wong Islam gak itu bodoh. Ya. Sebab kebodohan itu pintu setan untuk menyesatkan manusia. Ono sing marah. Titik-titik ngamuk bludrek. Ojo dadi wong Islam sing ngamukan. Ngamukan iku teko setan, Pak. Ya, ini kita bahas nanti. Innal ghadaba minas syaiton wa innas syaiton khuliqa minan nar wa inama tudfa'un nar bil ma fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Marah itu dari setan. Setan itu dicipta dari api. Sementara api itu bisa padam karena ada air. Makanya kalau marah berwudulah. Wudu kok sik ngamuk nyemplungo jeding. Ya. Sing terakhir itu tuh hadis, ya. Kok cik nemene aja dadi wong sing seneng ngamuk, ya. Dinikmati aja hidup ini, jangan kemudian setahun panang ngamukan. Ya. Hakim Pak tidak boleh memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah. Dadi nek ono diadili Pak, ono pengacara, ono jaksa, ono hakim. Hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh dalam keadaan marah. Sebab marah itu dari setan. Itu sudah menjadi hukum walaupun tidak tertulis. Tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan emosi, keadaan marah, ya. Nah itu nanti kalau kita bahas banyak tentang cinta dunia, tentang rakus, tentang macam-macam itu ya, kikir. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sementara itu yang dapat kita bahas pada malam hari ini, kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.